trauma karena minyak wangi. Ini kayaknya kita meyakini pasti bukan yang tip the most toxic things. Di rumah itu satu fragrance, ya nyebutnya fragrance. Ya. Oh, fragrance. Ingat fragrance itu adalah istilah untuk parfum yang abal-abal. Bahkan di antara sekian banyak bahan-bahan itu alkohol yang paling ringan. Melatih keraton murah, misalnya. meriah dan merusak. Nah, ya mungkin saya belinya kebanyakan. Japaron untuk nulis jimat itu. Nggak ada wanginya, nggak ada baunya, dan itu adalah sintetis artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi, ikhtiar kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau, termasuk dalam berwewangi, Ustaz ya. Ya, Masya Ustaz, Allah. ini kan kalau ini tip ya, Tip, alami asli. ya. Nah, ini ada yang tanya di WA ini masalah trauma karena minyak wangi. Ini kayaknya kita meyakini pasti bukan yang tip ya. Trauma karena minyak itu nanti wangi. kita perlu cek juga. Itu minyak wangi, walaupun minyak wangi sendiri masih perlu dicek lagi minyak wangi kayak apa. Ataukah sebenarnya yang dimaksud itu bukan minyak wangi, melainkan eau de parfum, eau de toilette dan sejenisnya. Sampai ada ini nih, ada tokoh terkenal di sono nih, di negeri baratnya Indonesia itu bilang the most toxic things. Di rumah itu satu fragrance, ya nyebutnya fragrance. Ya. Oh, fragrance. Ingat fragrance itu adalah istilah untuk parfum yang abal-abal, walaupun dikatakan bukan abal-abal ya, melainkan parfum itu kalau berupa minyak. Kadang-kadang sudah nggak berupa minyak, tapi berupa minyak sedikit, campurannya banyak, yang sifatnya sintetis artifisial. Sintetis artifisial sudah berapa kali ya kita bahas. Ya, ini bukan karena ada alkoholnya, Ustaz ya? Oh, enggak. Bukan berarti saya menganjurkan menggunakan minyak wangi atau eau de parfum, eau de toilette, extrait de parfum yang menggunakan alkohol. Tapi alkohol itu macam-macam. Ada alkohol yang dari kayu manis, dari daunnya itu. Ada alkohol yang bahan awalnya, tapi biasanya bukan untuk minyak wangi yang ini ya. Biasanya untuk apa namanya dulu kalau zaman COVID itu untuk untuk semacam apa itu masih belum? Sanitizer itu alkoholnya bisa dari singkong dan lain-lain. Artinya banyak sekali di sekeliling kita itu yang secara alami mengandung alkohol. Dan ada alkohol yang bahannya diambil dari bahan-bahan alami, bukan sintetis artifisial. Tapi ada juga alkohol yang dari bahan sintetis artifisial. Sehingga yang kita juga pernah ingatkan bahwa yang paling pokok itu, yang paling perlu kita khawatir itu bukan alkoholnya, tidak. Bahkan di antara sekian banyak bahan-bahan itu alkohol yang paling ringan. Bahan-bahan sintetis artifisial itu. Dan ini tidak mengejutkan. Mari kita ingat dulu kita juga pernah membahas. Nah, nanti bisa disertakan juga linknya ini oleh Mas Ibnu ini, pembahasan kita mengenai tragedi yang terjadi di Halifax. Tragedi sebenarnya bukan minyak wangi ya, tragedi fragrance ya, dalam fragrance. makna sintetis artifisial. Nah, kalau dalam komposisi wewangian disebutkan fragrance dalam kurung parfum, parfum karena bahasa Prancis kan parfum ya, terusnya parfum. Makanya kadang-kadang menjadi lucu ketika ada yang nulis parfume ya. Kalau bahasa Inggris kan perfume ya. Nah, berarti itu bahannya alami. Tetapi kalau misalnya parfum dalam kurung fragrance berarti bahannya sintetis artifisial. Yang lebih ngeri lagi adalah kalau itu sebenarnya sintetis artifisial tetapi ditonjolkan natural spray. Natural spray spray ya, itu itu yang itu titik tekannya bukan pada bahannya yang alami, tapi semprotannya alami. Maksudnya manual begitu? Bukan, kan ada yang gitu, tapi ada yang natural spray kalau disemprotkan gini jadi terasa alami gitu loh. Semprotannya. Padahal bahannya sebenarnya sintetis artifisial atau containing natural substance. Mengandung bahan alami. Ya betul mengandung bahan alami. Entah berapa persen. Iya.
Atau ada lagi tempo hari ada yang tanya kepada saya, ini beliau dulu saya jumpa beliau saat di Madinah di Mekah, sekarang tinggal di Mekah nggak salah. Itu tanya dapat hadiah eau de parfum atau eau de toilet ya. Nah ini kok apa namanya? Yang ditonjolkan adalah natural substance. Nah, natural substance itu yang ditonjolkan ternyata hanyalah campurannya. Jadi alkoholnya dari bahan alami. Nah, kemudian apalagi dari bahan alami. Tetapi unsur-unsur pentingnya justru dari sintetis artifisial. Jadi karena itu kalau kita beli, kita perlu cek dulu hati-hati. Perlu dicek di komposisi itu Ustaz, ya, ingredient. Paling aman ya kita setiap saat kan yang kita bahas adalah tip. Nah, mengacu pada beberapa peristiwa sehingga sampai-sampai di Halifax itu sekarang menjadi wilayah di Kanada yang sepertinya seolah-olah atau memang betul itu anti, ya semuanya kalau berlebihan, bukan berlebihan ya, kalau salah sehingga kan itu isi rumah sakit jadi korban ya. Dokter nggak bisa bekerja karena terkena apa namanya? Sintetis artifisial tadi. Iya, kan waktu itu sangat gila-gilaan sehingga menjadi semacam tragedi yang makanya terkenal sebagai tragedi Halifax itu ya. Iya, tragedi Halifax. Nah, sehingga akhirnya orang menjadi sangat sensitif sekali. Tepatnya bukan sensitif itu, menjadi irritable, mudah mengalami kekacauan. Waduh, nggak enak. Padahal masalahnya bukan pada bau itu. Tadi kalau di trauma gitu ya, ada trauma terhadap bau meskipun baunya sebenarnya bukan baunya. Contoh, saya pernah di rumah memang sengaja beli untuk mempelajari. Istri saya nggak tahan, anak saya ada yang sampai sekarang menjadi nggak suka dengan melati, walaupun saya mau tunjukkan ini loh yang asli, yang alami. Karena waktu itu saya beli sampai pada harga termurah yang sifatnya sintetis artifisial. 100 mili itu nggak nyampe 50.000. Melati keraton murah, misalnya. meriah dan merusak. Nah, ya mungkin saya belinya kebanyakan untuk memahami. Sama halnya kan antum juga bisa lihat ya, walaupun sekarang masih ada, masih di garasi masih ada za'faron. Kan saya beli juga za'faron yang terbaik ya ada, za'faron lil arus ya ada. Kalau itu yang paling banyak ya. Kemudian ada juga za'faron walaupun misalnya japaron yang dipakai oleh dukun, bukan karena saya mau dukun, tetapi karena itu yang sintetis artifisial ya, japaron tadi ya. Asli, macam-macam. Saya beli bukan karena saya yakin itu asli, justru untuk membuktikan bahwa itu nggak asli. Gitu. Dan lain-lain, japaron untuk nulis jimat itu, nggak ada wanginya, nggak ada baunya, dan itu adalah sintetis artifisial. Lalu apa sih yang perlu kita khawatirkan? Banyak sekali dari wewangian yang sintetis artifisial. Bentuknya bisa bermacam-macam. Sehingga wajar kalau orang sampai mengalami trauma. Itu bukan dari bau, bukan. Bunga melati itu Masya Allah harum baunya. Iya, luar biasa. Iya, dan kalau kemudian kita ambil dari bunga melati itu untuk jadikan wewangian nggak masalah. Saya beberapa kali menjumpai orang yang takut dengan wewangian, afwan Ustaz, atau mohon maaf, saya itu paling nggak bisa kalau ketemu orang yang pakai parfum. Nah, tapi kemudian saya cobakan. Loh, akhirnya tanya, di mana belinya? Karena kok yang ini saya nggak apa-apa gitu ya. Iya, saya cobain lagi, sudah. Kenapa? Saya kalau bau parfum itu nggak tahan, apalagi kalau parfumnya macam-macam. Tapi saya cobakan, ternyata, kok saya nggak apa-apa? Masya Allah. Baru setelah itu saya tunjukkan, ini namanya tib. Tib adalah minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib, dan itu merupakan hal yang dituntunkan dalam agama kita. Tapi kita kembali lagi. Ada beberapa bahan yang mendebarkan yang ada pada walaupun bentuknya minyak asli Arab. Karena yang asli Arab tidak mesti baik. Abu Jahal dari Arab, Abu Lahab dari Arab,
Begitu pula wewangian yang agak-agak Abu Jahal dikit itu ya. Jadi tidak semua yang bernama Abu itu layak Dan didengarkan ya. tidak semua yang asli Arab itu baik. Apalagi kalau Gaharu aslinya bukan Arab, tapi kalau cari yang terbaik memang di Arab banyak sekali, apalagi di Mekah. Nah, secara sederhana bahan-bahan kimia sintetik itu, sintetik artifisial yang dipakai untuk membuat wewangian, fragrance, itu dikategorikan, dikelompokkan menjadi sintetis kimia sintetis artifisial yang memiliki peluang atau mengakibatkan atau menjadi sebab alergi. Maka disebut sebagai alergen. Kemudian yang kedua ada yang bisa merusak hormon. Kemudian yang ketiga, ini garis besarnya ya, garis besarnya. Karena nanti detailnya bisa lebih ngeri lagi. Ada yang menjadi pemicu asma. Orang itu sebenarnya nggak punya asma. Dia memang memiliki riwayat genetik keturunan dari orang yang punya asma. Sehingga kan dia sebenarnya carrier. Kalau carrier kan nggak mesti kena. Tapi begitu ada yang sekelilingnya pakai fragrance yang sintetis artifisial itu, maka itu dapat menjadi pemicu asma. Yang kedua, dia nggak punya riwayat asma, keluarganya nggak ada yang punya asma, tetapi ketika terpapar oleh bahan-bahan sintetis artifisial tertentu, yang ini kayaknya perlu kita bincang lagi nih, artinya bukan cuma sekali nih. Untuk bahan-bahan tertentu, maka akhirnya orang itu pada akhirnya memiliki asma, artinya sebagai pemicu asma. Kemudian ada lagi yang sifatnya neurotoksin. Neurotoksin itu berarti memang racun bagi saraf. Dan kemudian berarti ada kayak lagi, ada yang namanya vertigo nah, atau migrain dan itu semacamnya. nanti Itu kalau nggak dia sangat mungkin karena itu nggak? Iya, neurotoksin. Nah, ada juga yang mendebarkan itu sifatnya karsinogen. Penyebab kanker. Iya, penyebab kanker. Contoh, misik artifisial yang pertama itu, yang ditemukan tahun, Masya Allah kok saya jadi lupa jadinya, beberapa kita bahas tuh. Nah itu kan dihentikan tahun 1980-an, walaupun sampai sekarang masih banyak, itu karena dia memicu kanker kulit, kemudian kanker nasofaring. Kanker nasofaring ini apa, saya bukan wilayah saya ya, artinya saya mempelajari, membaca, tetapi nasofaring itu nanti dokter yang berhak menjelaskan ya. Karena ranah saya adalah memahami bahwa ternyata yang nggak bersesuaian dengan sunnah ini banyak resikonya, gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi wewangian-wewangian itu ada yang menyebut sebagai the punchline. Punchline itu lucunya, wewangian tuh orang biar biar seperti kena tonjokan gitu ya. Iya, penciumannya itu dirasa nyaman. Itu kan lucunya the punchline-nya itu ya. Mbok pakai minyak wangi, mbok pakai parfum biar pernafasan tuh enak itu, nggak terganggu. Tapi justru dia menjadi penyebab alergi, kemudian sifatnya toksik. Lalu apa saja yang bisa memicu itu? Yang pertama nanti insya Allah kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya ya. Yang pertama adalah bahan pengawetnya. Jadi di sintetis artifisial, minyak wangi sintetis artifisial tadi, itu juga ada pengawetnya. Sebenarnya pengawet ini bukan istilah wewangian ya. Maksudnya biar tahan lama. Kayak makanan biar tahan lama gitu, dikasih pengawet. Ini juga ada ya? Ya, kita pakai itu wanginya awet, pakainya pagi, siang masih tercium baunya. Nah, padahal kalau kita tengok di minyak wangi alami, bahkan ada yang bukan cuma pagi sampai siang. Sampai ada yang sekian hari ya? Iya. Masya Allah. Iya, itu ada. Kalau ini yang sekian
Berapa ini? Nah, itu sangat terkait dengan saya pakai. Saya kok jenengan bilang yang jelek-jelek terus sensitif dengan Nah, kebaya yang jelek-jelek. Kalau tapi ini kan silakan alami coba ini. dipakai ya, Nah. tuangkan sini Oh gitu di ya. rambut. Ya kalau Wah. kalau kemudian habis itu sempoyongan patut dicurigai, kecuali kalau kurang tidur ya. Ya, Nah, insyaallah. ini Ini kenapa nih, Ustaz? ini Kalau ini bau apa ini? dari sono keling. Oh, Masya Allah. Nah, ini kalau di As-Sama'il Al-Muhammadiyah, Kanan dulu ya, itu harusnya. ya, Masya Allah. Baru kiri. Baunya. Coba bayangkan kalau itu sintetis artifisial. Wah, bisa Rontok runyam ini. rambutnya. Nah, ini kalau ini kan alami ya. Iya. Dan baunya bisa karena ini masuk kategori oud ya. Bukan. Masa apa? Duhen. Duhen. Ya karena memang ada beberapa itu yang menyebutkan oud itu berbagai jenis kayu, Ya. kayu wangi. Padahal Ya. maksudnya secara khusus sebenarnya gaharu nggih. Ya. Nah, ini kalau ini kan sebenarnya juga bertahan lama Ustaz ya. Ya. Alami bertahan lama. Ya. Ini ada yang sintetis artifisial, Ya. berarti sudah tidak alami, buatan berbahaya itu dikasih pengawet. Cuma dalam bedanya tanda kutip. gini. Contohnya gaharu. Gaharu bermacam. Mhm. Ada yang kalau ketika kita pakai, saya sendiri termasuk yang gimana ya? Saya itu suka ambar. Ya. Mhm. Tapi kalau saya pakai ambar murni, itu nggak awet. Oh. Dicampur dengan yang lain sama-sama alami ya, baru awet. Padahal minyak yang sama dipakai orang lain berhari-hari. Masya Allah. Karena di situ ada namanya kimia utur, reaksi kimiawi alami antara pewangian dengan Hormon ya, pemakainya dengan ya. tubuh kita pada kita ini, sehingga akhirnya memunculkan keadaan yang Dan itu sifatnya baik ya, toyib ya Baik, sebenarnya. Ya. baik. Bahkan bisa jadi tibun ya, obat ya. iya. Jadi tib itu bisa menjadi tib. Kalau alami. Nah, Iya. kalau yang tadi ini yang sintetis artifisial itu bahannya kan tidak alami gitu. Iya. Kemudian dikasih pengawet tadi itu. Iya. Itu kira-kira efeknya? Nah, kalau ini tadi kan menyesuaikan hormon. Heeh. Kalau ini Kalau yang dalam sintetis, tanda petik dijamin pasti awet. Walaupun tingkat keawetannya bisa kalah jauh dibanding yang alami. Ya, tetapi karena itulah maka akhirnya menurut beberapa laporan itu 75% produk-produk wangian itu fragrance itu mengandung petalat, dietil petalat. Ini yang sintetis artifisial Iya. mengandung nama tadi itu. Ya, yang itu atau bahkan lebih ya, karena itu tadi kan masih bukan laporan resmi dari sangat banyak lembaga. Artinya ada yang melakukan riset dan itu menjadi pengganggu endokrin. Artinya hormonnya yang berubah. Oh, kalau yang alami ini kayak saya pakai tadi rasanya nyaman, enak dan itu menyesuaikan hormon. Ya. Kalau yang sintetis artifisial, Hormonnya yang menyesuaikan. makanya nggak kita hadirkan di sini kan, malah ngerepoti. Jadi kan nanti berisiko. Ketika pakai yang sintetis Ya, artifisial. kalau saya misalnya pakai, saya senang tapi kok nggak awet, ya berarti saya perlu mencari yang lain. Cari yang lain. Oh, dengan bau ini saya bisa lebih ini tambah ini. Atau kalau saya ngotot pakai itu ya harus disadari. Contoh, waktu kita umroh tempo hari, antum menyampaikan, kok sudah hilang baunya. Saya kan pakai ambar. Kenapa? Kan saya sukai itu. Tapi rupanya begitu perjalanan naik kereta cepat sampai di Mekah sudah hilang. Sudah hilang. Nah, ada wewangian yang lain, campuran antara ambar, gaharu, kemudian ada misiknya, kemudian ada mawarnya, ada beberapa itu saya pakai itu, saya merasa sudah nggak ada baunya. Tetapi rupanya ketika saya ketemu orang, ini yang dipakai subuh tadi. Oh, Masya Allah. Saya bilang, saya sudah pakai, enggak, saya tadi sudah mandi, saya pakai yang lain. Enggak, Ustaz. Saya kantongnya. Yang saya cium bukan bau itu, tapi bau yang subuh tadi. Oh, nah lalu saya tunjukkan minyak wangi yang saya pakai subuh dan yang saya pakai barusan yang belum lama. Oh ya ini ya, baunya masih ini kok.
Nah, artinya ada minyak wangi itu yang kita tidak merasa apa namanya, kayaknya sudah hilang, tapi ternyata Jadi ingat Ibnu Abbas kemarin ya, misik yang berjalan Masya ya. Allah, musik Itu bisa berjalan. jadi beliau sendiri sudah merasa ya, ya wis biasa gitu. Iya. Tapi orang-orang di sekitarnya begitu beliau lewat, Nah, lah kok ada tercium bau misik, ternyata iya. Dan walaupun beliau. baunya itu sampai jauh, itu nggak ofensif, nggak bikin nggak nyaman. Iya, iya, iya. Nah, ini tadi baru menunjukkan salah satu contoh saja. Tetapi dari sini kita sudah dapat mengambil pelajaran bahwa ternyata, oh, kalau mau cari minyak wangi itu jangan tanya ada alkoholnya enggak. Hmm, Karena bukan alkohol yang paling berbahaya. mengkhawatirkan. Meskipun bukan berarti kita menganjurkan pakai alkohol, nggih. Iya. Lalu ada lagi yang promosikan semprot dengan mengedepankan bahwa alkohol itu tidak haram. Hmm, Ya, saya bukan mengharamkan. Bahkan kan tadi saya sudah menunjukkan bahwa alkohol itu ada yang dari bahan alami. Tetapi penggunaan bahan-bahan sintetis artifisial itu bisa membahayakan. Sehingga nanti contohnya ada bahan-bahan itu ketika sering dipakai oleh laki-laki itu menurunkan produksi spermanya, dan pasti banyak lagi ya. wah ini kayaknya perlu dibahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah, ya. insya Allah ya. Masya Allah, ini makin bikin deg-degan ya kita ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, berarti kita perlu memperhatikan ya wewangi yang kita pakai, baik untuk badan kita, untuk pakaian, untuk ruangan, untuk mobil lah. Itu perlu kita perhatikan, ini bahannya alami atau sintetis artifisial. Kalau itu bahannya sintetis artifisial, berhati-hatilah karena memiliki sekian banyak efek buruk. Sehingga bagi saya pernyataan sebagian orang yang tadi dari Barat tadi mengatakan bahwa fragrance itu bahan yang paling beracun di dunia, sangat dapat saya pahami. Toxic things ya. In the world. Dan itu sekali lagi menunjukkan Masya Allah benarlah tuntunan dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai seluruhnya ya, tapi pembicaraan kita mengenai wewangian ini. Masya Allah. Demikian insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangi tib yang alami, asli, thayyib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.